Memantau kondisi terkini di kawasan gedung DPR MPR sudah ada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat siang Teddy, bagaimana kondisi di sana? Kami mendapatkan kabar bahwa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar demonstrasi di area gedung DPR. Apakah sudah terlihat ada massa yang terkumpul hari ini serta apa saja agenda di DPR pada hari ini? Selamat siang Maggie dan pemirsa. Kalau berbicara mengenai kondisi situasi di sekitar gedung parlemen Kompleks Senayan, Jakarta sampai dengan Kamis siang saat ini saya melaporkan. Kalau saya pantau sejak pagi kedatangan saya tadi, ini suasana cukup kondusif dan kalau dibanding hari sebelumnya, katakanlah kemarin, ini memang agenda kegiatan yang ada di DPR lebih banyak daripada agenda kegiatan DPR di hari Rabu kemarin atau bahkan di hari Selasa kemarin yang agendanya hanya 1-2 pertemuan rapat komisi dengan berbagai pihak. Kemarin hanya ada 5, tapi hari ini kalau dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya ini terbanyak. Ada 36 jadwal rapat dengar pendapat atau rapat kerja berbagai komisi dengan berbagai pihak, baik itu kementerian dan juga kepala lembaga yang dilakukan sejak pukul 9 pagi tadi. Dan informasi yang saya dapatkan, agenda rapat kerja komisi ini akan berlangsung hingga malam nanti dari 36 jadwal agenda rapat komisi yang dimulai sejak pukul 9 sampai nanti malam pukul 7 malam. Berbicara mengenai situasi dan kondisi, saya akan perlihatkan situasi dan kondisi yang terkini di depan lobi drop-off dari Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen. Kita tahu bersama pemirsa dan Maggie bahwa di Kompleks Parlemen ini ada 5 gedung utama tempat para anggota dewan datang untuk melakukan aktivitas kerjanya, Nusantara 1, Nusantara 2, dan juga Nusantara 3, 4, dan juga 5. Saya ada di depan Gedung Nusantara 2 dan sejak kedatangan saya pagi tadi, ini banyak sekali anggota dewan yang datang untuk melakukan aktivitasnya seperti yang saya sampaikan. Bahkan ada 36 jadwal rapat di berbagai komisi dengan kementerian dan juga lembaga. Sementara informasi mengenai apakah ada aktivitas demo, memang dari informasi yang kami dapatkan, ada jadwal agenda yang disampaikan oleh para Badan Eksekutif Mahasiswa dan aliansi lainnya yang ingin menyampaikan aspirasinya di depan gedung parlemen. Itu kabarnya siang nanti antara pukul 13 hingga pukul 14 baru akan dimulai. Tapi sampai saat ini saya melaporkan, suasana terlihat kondusif, berjalan lancar, tidak ada aktivitas kerumunan massa yang datang melakukan atau menyampaikan aspirasinya. Seperti terlihat di layar kaca Anda ini, mobil-mobil silih berganti berdatangan mengantarkan para tamu dan juga anggota dewan yang datang ke Gedung Parlemen Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga saat ini saya melaporkan. Dan di sebelah kiri saya, suasana penjagaan ketat oleh aparat keamanan gabungan dari TNI Polri juga masih dilakukan. Seperti yang terlihat di layar kaca ini ada penjagaan dari pihak TNI, dalam hal ini Marinir, bahkan membuat tenda untuk para anggotanya melakukan pengamanan 24 jam. Sejak tanggal 25 Agustus lalu mereka sudah di sini, termasuk juga dari Satuan Brimob Mabes Polri juga ada di gedung parlemen. Di bagian gerbang Pancasila di pintu belakang akses masuk dari gedung parlemen ini terlihat Satuan Brimob ratusan jumlahnya masih terus melakukan penjagaan, walau tidak ada yang terlihat menjaga mendekat dengan pintu gerbang, namun penjagaan ketat oleh Pamdal diri gedung DPR MPR dan juga berkoordinasi dengan polisi dari Brimob dan TNI Polri, dalam hal ini Marinir, juga masih terus dilakukan. Saya juga mendapat informasi, Maggie dan pemirsa, bahwa siang nanti aliansi masyarakat yang tergabung dalam 17 plus 8 yang ini dalam hal ini akan menyampaikan dokumennya kepada pihak parlemen, yang informasinya kami dapatkan bahwa mereka ini akan datang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, akan datang ke gedung parlemen untuk membawa surat resmi isi tuntutan, 17 tuntutan jangka panjang dan 8 tuntutan jangka pendek. Ada 6 orang perwakilan yang akan membawa surat tersebut. Mereka berharap diterima dan ditemui oleh anggota dewan sekaligus menjelaskan pernyataan resmi tuntutan 17 plus 8. Apalagi kalau kita melihat
perkembangan dinamika situasi dari aspirasi yang disampaikan baik di ruang publik, baik juga di ruang digital. Ini tuntutan 17+8 ini menggema disampaikan oleh para influencer, public figure, dan juga masyarakat serta berbagai elemen masyarakat. Hanya memang ramai sekali kalau saya perhatikan, juga mungkin pemirsa menyadari ada gaungan 17+8 yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Dan nanti kabarnya mereka juga selain membawa dokumen tersebut, ini termasuk menjelaskan pernyataan publik bahwa tuntutan mereka yang 17+8 itu jika tidak ditanggapi hingga mereka memberikan tenggat batas waktu sampai tanggal 5 September, artinya besok. Nah, ini untuk menarik untuk dicermati apakah kemudian aspirasi yang disampaikan, terutama isi dari tuntutan 17+8 itu juga akan segera direspon oleh pihak parlemen dan juga kabarnya akan disampaikan kepada pemerintah. Mungkin akan saya highlight, Maggie, bahwa salah satu isi tuntutan dari jangka panjang 17+8 itu adalah bentuk tim investigasi independen khusus untuk mengawal kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, termasuk semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh aparat yang terjadi selama demonstrasi antara tanggal 25 hingga tanggal 31 Agustus ini harus mendapat mandat jelas dan transparan, juga meminta membebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan dipastikan tidak ada kriminalisasi para demonstran. Tapi kemarin kalau kita melihat perkembangan dinamikanya, ada Badan Eksekutif Mahasiswa yang diterima langsung oleh pimpinan DPR kemarin, dan mereka sudah beraudiensi, di mana juga salah satu isi tuntutannya adalah meminta para aktivis dan juga mereka yang melakukan demonstrasi dan ditangkap ini dibebaskan. Sudah dijawab juga oleh parlemen, anggota dewan yang menyebutkan bahwa tuntutan mereka akan diperhatikan, mereka akan difasilitasi terkait tuntutan membebaskan para aktivis dan para demonstran yang ditahan ini akan diterima aspirasinya, namun akan dilihat lagi kasus per kasus. Saya izin lewat, Pak. Kasus per kasus diperhatikan lagi, kalau ternyata ada di antara mereka yang ditahan ini terbukti dengan fakta melakukan provokasi, kemudian juga tindakan anarkis, ini akan ada pengecualian dan itu akan tetap diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentu kita juga akan melihat bagaimana perkembangan situasinya. Maggie dan pemirsa, kita akan melihat nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada siang nanti pukul 13 dan juga pukul 14.30, apakah benar nanti masih ada berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa yang datang ke gedung parlemen untuk menyampaikan aspirasinya. Maggie. Baik, banyak sekali agenda pada hari ini di DPR, ada 36 rapat kerja yang sudah dijadwalkan. Kami akan terus memantau perkembangan dan hasilnya. Terima kasih Teddy Zuhari atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.